warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmiftah Ramayanti. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 7 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, yaitu dengan judul Resum Materi 7 Perlakuan Pajak untuk Industri Khusus, di mana kelompok saya beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Farmiftah Ramayanti dengan NIM 21231983. Anggota kedua ada Siti Nurhalisa dengan NIM 21231925. Anggota ketiga Zahwa Aulia Umar dengan NIM 21231941. Anggota keempat ada Rizka Maulidiasari dengan NIM 21231944. Dan anggota kelima ada Rofiuddin Rahmatullah dengan NIM 21231931. Ada pula daftar pembahasan dalam presentasi resum materi ke-7 tentang perlakuan pajak untuk industri khusus, yaitu pada poin pertama 1.1 tentang pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah, kemudian dilanjutkan poin 1.2 tentang insentif pajak untuk industri tertentu. Kemudian ada poin 1.3 yang membahas mengenai penyusunan untuk laporan khusus. Selanjutnya, poin 1.4 pajak untuk sektor ekonomi kreatif, 1.5 pajak di sektor pertanian dan perkebunan, 1.6 membahas mengenai kasus dan solusi, dan 1.7 membahas mengenai kesimpulan dari resum perlakuan pajak untuk industri khusus. Dan yang terakhir, terdapat tampilan daftar pustaka yang kami gunakan dalam materi kelompok 7 ini. Baik, tidak perlu membuang waktu terlalu lama lagi, marilah kita saksikan pembahasan dari kelompok 7. Terima kasih. Baik, di sini saya Farmiftah Ramayanti dengan NIM 21231983. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pajak usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pajak bagi UMKM memiliki tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan besar. Tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh pendapatan bagi negara serta untuk mengatur dan mengontrol aktivitas ekonomi dalam sektor tersebut. Pada penjelasan berikutnya yaitu mengenai bagian realisasi penerimaan pajak UMKM hingga April 2021. Di dalam bagian tersebut, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 27,3 triliun dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 263,33 triliun dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan hingga 829,14 triliun. Penurunan tersebut diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi sehingga pendapatan UMKM yang menurun sehingga realisasi pajak bagi UMKM menurun. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiuddin Rahmatullah, NIM saya 21231931. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi insentif pajak untuk industri tertentu. Insentif pajak untuk industri tertentu adalah bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada industri yang spesifik dan memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Insentif pajak ini diberikan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja lewat peningkatan investasi industri padat karya seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai tahun 2019. Insentif pajak dapat berupa fasilitas pajak yang diberikan kepada industri yang berinvestasi di bidang usaha tertentu, seperti pengurangan pajak, penghasilan badan, pengurangan basis pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak.
Insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di Indonesia, serta meningkatkan pengembangan industri dan pendapatan negara. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidasari, NIM 21231943. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan pajak khusus. Penyusunan laporan pajak khusus adalah dokumen penting bagi PKP untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi. PKP harus memahami jenis LPK yang wajib dibuat dan menyampaikannya secara tepat waktu dan akurat. Penyusunan laporan pajak khusus memerlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan pajak dan menggunakan teknologi yang tepat untuk mendukung proses pelaporan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halisa dengan nomor induk mahasiswa 21231925 akan menjelaskan poin 1.4 mengenai sektor ekonomi kreatif atau ekraf. Jadi ekraf merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Jadi untuk mendukung kemajuannya, pemerintah memberikan berbagai kebijakan termasuk dalam hal perpajakan. Jadi pajak bagi pelaku ekraf di Indonesia memiliki beberapa jenis dengan perlakuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis usahanya. Lalu tujuan utama dari ekraf sendiri yaitu untuk menciptakan pendapatan yang stabil bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur pendidikan dan layanan publik lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak yang dikenakan. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan PPH, di mana pajak ini terbagi menjadi PPH pasal 21 yaitu untuk karyawan, yang kedua PPH pasal 25 atau 29 untuk pelaku usaha non UMKM, dan PPH final untuk jenis usaha tertentu. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana pajak ini dikenakan atas peredaran barang dan jasa dengan tarif 10%. Kecuali untuk barang dan jasa tertentu yang memiliki tarif 0% atau 11%. Yang tiga yaitu pajak lainnya. Pajak ini termasuk pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak bea cukai, dan pajak daerah dan retribusi yang berlaku di wilayah masing-masing. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidasari, NIM 21231943. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak di sektor pertanian dan perkebunan. Pajak di sektor pertanian dan perkebunan mempunyai karakteristik dan prinsip pengoperasian yang unik dibandingkan dengan sektor lainnya, terutama disebabkan oleh kekhususan produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian di Indonesia menjadi dua, yaitu satu, sektor perkebunan besar, baik yang dimiliki oleh swasta maupun negara, yang fokus pada produksi komoditas ekspor seperti karet dan minyak sawit. Yang kedua, produksi petani kecil, yaitu berfokus pada produksi bahan pangan seperti beras, jagung, buah, dan sayuran. Dan adapun intensif hijau, yaitu intensif pajak untuk praktik pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pajak yang berlaku di sektor pertanian dan perkebunan. Penghasilan PPH, petani dan perkebunan. Penghasilan dari kegiatan pertanian dan perkebunan dapat dikenakan pajak penghasilan. Namun, banyak negara menawarkan pengecualian atau pengurangan pajak kepada petani kecil atau mendukung sektor ini. Pajak penghasilan badan pengusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan wajib membayar pajak penghasilan badan sesuai tarif pajak yang berlaku. Pendapatan ini meliputi penjualan hasil pertanian, tanaman dan olahannya, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pengelolaan produk pertanian. Di banyak negara, produk pertanian dasar seperti biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan seringkali dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif PPN yang lebih rendah untuk menjaga harga tetap stabil dan terjangkau. Produk olahan pertanian seperti kelapa sawit, kopi, dan teh biasanya dikenakan PPN. Harga bervariasi sesuai dengan kebijakan masing-masing negara.
Pajak ekspor dan impor. Beberapa negara mengenakan pajak ekspor pada produk tertentu untuk mengendalikan volume ekspor dan menjaga pasokan dalam negeri. Contohnya adalah pajak ekspor minyak sawit di Indonesia dan pajak impor diterapkan untuk melindungi petani lokal dari persaingan dengan produk impor yang lebih murah. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasar dalam negeri. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia Ramadhani, 21231941. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dan solusi. Kasus pertama, kurangnya modal membuat pemilik usaha mencari pinjaman modal dari bank, tapi sayangnya seringkali gagal karena tidak memenuhi persyaratan bank. Alhasil, usaha menjadi mandek dan terpaksa gulung tikar. Pada tahun 2024, pemerintah telah menurunkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sebagai stimulus agar usaha UMKM dapat berkembang pesat. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat menekan masalah UMKM yang sampai saat ini masih kerap menimpa para pelaku usaha. Solusinya, pelaku usaha tersebut bisa mendapatkan pinjaman modal dari sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau bisa disebut dengan crowdfunding, dan juga dapat meminta bantuan UMKM dengan mendaftarkan UMKM terlebih dahulu sebagai salah satu syarat wajib untuk mendapatkan BLT yang disalurkan langsung dari pemerintah. Kasus 2, perusahaan Ecotech Solution bergerak di bidang manufaktur teknologi energi terbarukan. Pada tahun 2023, Ecotech Solution memutuskan untuk meningkatkan produksi panel surya mereka dengan teknologi terbaru yang lebih efisien secara energi. Mereka memanfaatkan insentif pajak industri yang diberikan oleh pemerintah, yang menawarkan pengurangan pajak untuk investasi dalam teknologi terbarukan agar dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan teknologi baru. Namun, meskipun insentif pajak tersebut memberikan keuntungan finansial yang signifikan, mereka masih menghadapi beberapa masalah, yaitu regulasi, lingkungan yang kompleks, dan perubahan kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi bisnis mereka. Solusinya, Ecotech Solution perlu menjaga keterlibatan aktif dengan pihak berwenang, serta terus memantau perkembangan kebijakan lingkungan dan pajak. Selain itu, mereka juga dapat melakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan regulasi. Selanjutnya, kasus ketiga. Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak khusus yang melibatkan persyaratan penyusunan laporan pajak yang lebih kompleks dan rinci bagi perusahaan dengan transaksi lintas batas yang kompleks. Financial Excel sebagai penyedia jasa konsultasi pajak terkemuka menghadapi tantangan besar dalam memastikan kepatuhan klien mereka terhadap peraturan pajak yang baru ini. Salah satu klien Financial Excel, perusahaan global yang beroperasi di beberapa negara, menghadapi masalah khusus terkait transfer harga dan kepatuhan pajak lintas batas. Mereka perlu memastikan bahwa alokasi laba dan pajak mereka sesuai dengan peraturan di setiap yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Solusinya, Financial Excel dapat mengimplementasikan pendekatan yang sangat terperinci dalam penyusunan laporan pajak klien mereka. Mereka menggabungkan tim ahli pajak dengan spesialis transfer harga dan internasional untuk menyusun laporan memenuhi persyaratan pelaturan pajak yang kompleks. Financial Excel juga harus aktif berkomunikasi dengan otoritas pajak setempat di setiap yurisdiksi untuk memastikan bahwa interpretasi mereka tentang regulasi pajak tersebut sesuai dengan praktik terbaik dan standar internasional. Kasus 4, Creative Works merupakan studio animasi yang telah sukses memproduksi beberapa film dan serial animasi yang populer secara lokal maupun internasional. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan pajak baru yang menargetkan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pertumbuhan industri lokal. Namun, kebijakan tersebut memberikan masalah, yaitu beban pajak yang meningkat secara drastis. Solusinya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, diversifikasi pendapatan, yang dimana mereka dapat mencari sumber pendapatan baru di luar produksi film dan serial animasi, seperti layanan konsultasi desain karakter atau pengembangan aplikasi dan permainan berbasis animasi. Selanjutnya, optimisasi biaya, yaitu
Creative Works harus memperhatikan pengeluaran mereka dan cari cara untuk mengoptimalkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas karya mereka. Yang terakhir, kolaborasi dan kemitraan dengan ini, Creative Works dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lain di sektor ekonomi kreatif untuk berbagi sumber daya dan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya, kasus kelima. Organic Harvest merupakan salah satu perusahaan pertanian di Indonesia yang berfokus pada produksi dan distribusi produk sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pajak baru yang berdampak pada sektor pertanian, termasuk perubahan tarif pajak dan pembatasan intensif pajak tertentu yang sebelumnya tersedia bagi perusahaan pertanian. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Organic Harvest adalah peningkatan beban pajak yang diakibatkan oleh perubahan dalam kebijakan pajak. Solusinya, perusahaan dapat mengembangkan produk turunan dari hasil panen mereka seperti makanan olahan organik atau produk-produk kecantikan alami, memanfaatkan teknologi dalam proses pertanian mereka seperti sistem irigasi cerdas atau monitoring tanaman berbasis sensor, dan mengembangkan pasar mereka dengan menjalin kemitraan dengan supermarket, restoran, atau pasar lokal. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi kami adalah pajak untuk UMKM adalah kewajiban finansial dari pemerintah untuk mengumpulkan dana dan mendukung ekonomi inklusif. Pengaturan pajak UMKM memperhitungkan pendapatan, aset, dan jenis usaha, serta bertujuan mengatur aktivitas ekonomi sektor tersebut. Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk industri strategis guna mendorong investasi, lapangan kerja, dan inovasi. Penyusunan laporan pajak UMKM melibatkan pengumpulan dan analisis informasi keuangan terkait kewajiban perpajakan. Pajak di sektor ekonomi, kreatif, dan pertanian juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan pendapatan stabil bagi negara. Baik, selanjutnya terdapat daftar pustaka dari materi yang telah disampaikan mengenai pengenaan pajak untuk industri khusus. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 7. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.